Diseminasi HAM adalah perjalanan estafet dari pendidik kepada calon pendidik hingga pemimpin muda. Dari ruang kelas ke organisasi mahasiswa sampai berdampak pada budaya kampus dan juga sekolah. Sebagai pendidik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya memulai rantai edukasi ini dengan keyakinan bahwa nilai hak asasi manusia harus hidup dalam tindakan. Dengan membangun pembelajaran berbasis pengalaman supaya mahasiswa tidak hanya memahami hak asasi manusia sebagai konsep saja, tetapi juga bisa merasakannya di dalam kehidupan yang nyata. Dalam setiap proses mengajar, saya selalu menanamkan nilai-nilai karakter Sunda, cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan moral dalam pendidikan dan pembelajaran hak asasi manusia. Melalui nilai-nilai ini, saya mengajarkan P5 hak asasi manusia, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Karena saya ingin memastikan bahwasannya setiap mahasiswa memahami bahwa hak asasi manusia bukan hanya hak mereka saja, tetapi juga tanggung jawab mereka. Saya menjalankan peran sebagai penggerak yang mengalirkan nilai hak asasi manusia dari kelas saya kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi, bagaimana penerapan P5 hak asasi manusia di dalam perguruan tinggi? Sebagai calon pendidik PPKN, kami menjadi mata rantai kedua dalam penyebaran pendidikan hak asasi manusia. Kami belajar bahwa nilai hak asasi manusia tidak berhenti pada buku ajar Bu Indah saja. Kami mengalaminya melalui experiential learning seperti diskusi, simulasi, praktik mengajar, dan pembelajaran reflektif ala Dewey. Kami belajar mempraktikkan P5 hak asasi manusia ketika mengajar kepada adik tingkat, seperti menghargai suara mereka, melindungi keberagaman, memenuhi hak mereka untuk didengar, memajukan kesetaraan, dan menegakkan aturan kelas secara adil. Kami ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan hak asasi manusia, tetapi juga turut mewujudkannya. Sebagai calon guru PPKN, saya ingin membawa nilai hak asasi manusia ke dalam kelas saya di masa depan. Dalam organisasi kemahasiswaan, nilai HAM kami wujudkan melalui budaya dialog dan musyawarah. Kami membangun lingkungan yang inklusif, terbuka, dan menghargai setiap pendapat. Sebagai ketua lembaga kemahasiswaan, saya memastikan bahwa P5 HAM dijalankan dalam setiap program. Kami menghormati perbedaan, melindungi hak anggota, memenuhi kebutuhan belajar bersama, memajukan ruang aman bagi mahasiswa, dan menegakkan aturan dengan adil. Kepemimpinan bukan sekadar mengarahkan, tetapi menjunjung martabat manusia. Di organisasi kemahasiswaan, kami juga mempraktikkan HAM melalui dialog, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan. Inilah rantai edukasi HAM, guru, calon guru, dan pemimpin mahasiswa yang saling menguatkan. Ketika nilai-nilai HAM dipadukan dengan karakter budaya Sunda, yaitu cager, bager, benar, pinter, dan singer, maka pendidikan berubah menjadi gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan. Dengan menjalankan P5 HAM, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan, kita membangun ekosistem kampus dan sekolah yang memanusiakan manusia. Karena pendidikan HAM bukan hanya diajarkan, tetapi diwariskan.